itu ada di Matius 24 nomor 4 sampai 5. Coba bacakan gimana itu Bang, biar saya jelaskan. Oke. Waspadalah, di sini Yesus mau mewanti-wanti terhadap muridnya ya. Kita buka data aja ya. Dalam Matius 24. Nah, di sini Yesus kan mewanti-wanti terhadap muridnya. Aduh, kok kamera depan terus ya? Ini kenapa sih? Nah, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini yang berbicara siapa, Wandri? Baik, itu perkataan Yesus. Oke, berbicara kepada siapa di sini? Kamu ini berbicara kepada siapa kamunya? Iya, kepada murid-muridnya. Oke, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa di sini? Sudah pasti merujuk kepada Yesus. Oke, dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaannya, siapa yang datang si penyesat itu yang menggunakan nama Yesus dan menyesatkan murid-murid Yesus? Baik. Jadi itu kan hal pengajaran agar kita wanti-wanti tentang pengajaran yang benar. Nah, di situ Yesus menjelaskan supaya kita berhati-hati dengan orang-orang yang mengatasnamakan Yesus. Contoh, Yesus seperti adanya bidat-bidat yang lain yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu hati-hati kita hal-hal yang seperti itu. Yesus itu hanya utusan. Padahal di Alkitab sama sekali tidak ada data yang menjelaskan bahwa Yesus itu hanya utusan, tidak ada datanya. Tetapi ya, pertanyaanku jangan diubah. Pertanyaanku ya, jangan diubah. Yesus. Di situ kan Yesus berbicara hal pengajaran, Bang. Sebentar. Jangan lari-lari. Kamu bilang Yesus nggak ada utusan. Ada di Bibelmu dalam Yohanes 17:3 itu sebagai utusan. Aku nggak bertanya dia sebagai utusan. Yang kupertanyakan ini kan, siapa orang-orang yang datang kepada murid-murid Yesus yang menyesatkan murid-murid Yesus yang menggunakan nama Yesus? Pertanyaan itu, yang datang kepada murid Yesus yang menyesatkan banyak murid Yesus yang menggunakan nama Yesus. Oke. Ya, itulah dampaknya kalau Anda langsung potong-potong saya berbicara padahal saya belum selesai bicara. Yang saya maksud itu tadi, tidak ada di Alkitab Yesus dikatakan secara spesifik bahwa Yesus itu hanya utusan. Katanya itu hanya utusan. Januari putus-putus. Suaranya kok keriting gitu. Suaranya kok gitu. Bang Januari, cukup ketuhananmu yang jelek. Bang Januari, cukup ketuhananmu yang jelek. Itu sinyalnya jangan ikut-ikutan jelek lah. Jaringan dia sama iman dia ditanyakan itu. Yang ditanya apa, yang jawabnya apa, nggak nyambung kan, betul kan? Islam atau Kristen yang halu kan? Oke, coba kita sapa dulu Bang STPL. Ya, selamat pagi semuanya. Abang Kristen? Iya. Ya ampun, kasihan banget masih Kristen. Saya mau tanya sih dan saya, apa maknanya mencium batu Hajar Aswad? Jawab. Ini bagiannya Uti Natali nih, Apa maknanya mencium batu Hajar Aswad? Jawab. Bentar ya, santai Pak. Pelan-pelan. Kok birahi sekali sih, pelan-pelan kenapa sih? Kamu nggak dengar kalau pelan-pelan, makanya keras-keras. Dengar. Biasa aja gitu. Apa pertanyaannya? Nah, kalau dengar jawab. Jangan turunkan aku karena kamu nggak jawab. Enggak, aku tadi sibuk benerin sound card. Iya, jawab dulu apa maknanya mencium batu Hajar Aswad. Kalau nggak bisa jawab, jangan turunkan aku. Iya, kau denger ya. Biasanya kalau nggak bisa jawab diturunin. Udah, birahinya udah. Udah.
Oh, birahinya udah. Ya. Ya, ini ya, kalau mencium batu Hajar Aswad ini sebenarnya bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad karena kami ini meniru. Maknanya, bukan Iya, bentuknya. maknanya itu Maknanya, kami gunanya meniru. apa? Gunanya Loh, mencium batu tenang, Hajar Aswad. tenang, kok berani sekali Itu bukan makna. Ya tenang, Bella tenang dulu, tenang, Oh, dia tenang, dan kesurupan ya, dia yang tenang. bertanya ya. Iya, aku lagi Saya jawab tanya bukan loh. perintah siapa. Tunggu, diam dulu. Aku mau jawab dan jawabanku itu bukan untuk memuaskan birahimu. Jawabanmu Jadi kau diam botol, dulu. gak Diam sesuai. dulu, diam Yang dulu, saya diam tanya dulu. makna. Kau bilang nanti perintah Allah, perintah Enggak mencontoh ada. Muhammad. Siapa Terima yang kasih bilang kau botol. kabur. Kok kabur? Aduh, kenapa ya kejang-kejang gitu ya? Sebenarnya ya kalau kami ya umat muslim ya mau mencium batu Hajar Aswad itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Setiap gerak-gerik Nabi Muhammad itu kami berusaha untuk meniru. Dan itu nggak ada kewajiban gitu loh. Kami mau mencium batu Hajar Aswad itu sunnah. Karena kita niru Nabi. Kita mau jalan, masuk kamar mandi, pakai kaki kiri. Itu juga sunnah. Kita niru Nabi gitu loh. Nah, terus kalau misalnya ya kita mencium batu Hajar Aswad, kalaupun saya, Bang Sal, ya Ustadz Miftah, Bang Jai di sini, kita mau ke sana terus nyium batu Hajar Aswad, gak ada masalah. Saya dengan bibir saya yang seperti ini pulang bibir tetap cantik dan tidak nyonyor. Tapi kalau kamu ya di dalam Yesaya 6 ya kan, ayat yang ke-7, itu gimana ya ceritanya ya? Dari Yesaya 6 ayat 6 sampai 7 itu untuk menghapus dosa itu pakai batu juga, tapi batu bara. Ini apa enggak nyonyor gitu mulutnya, apa enggak gosong berserak gitu mulutnya kan? Gimana mulutnya kalau kayak gitu? Kalau kami pulang nyium batu Hajar Aswad tetap cantik, tetap ganteng kami, nggak ada masalah. Kadang-kadang Ini- Ukti ini jujur, Kok musik kadang-kadang ya? jujur ya kadang-kadang. Iya. Gimana Ustaz? Ya, Neri, Kaneri monitor Kaneri. Kaneri. Kok bisa masuk ini? Kaneri. Monitor. Wah. Kaneri monitor. Kaneri. Pingsan dia. Kok masuk? Mungkin kepencet kali. Lanjut Ukti. Ini Aku aman, dalam suaraku aman nggak sih? Aman. aman. Nah, mereka itu benci kepada Nabi Muhammad tapi mengikuti cara-cara Nabi Muhammad. Contohnya begini. Mereka tuh setiap pagi berkumur-kumur, setiap malam sebelum tidur sikat gigi ataupun demi apapun itu. Mereka tuh mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, begitu, membasuh muka. Kan anjuran Nabi begitu kan. Sementara dalam pengajaran mereka dulu di sini apa? Bangsa Romawi menggunakan urainya atau air kencingnya untuk kumur-kumur, bayangin. Itu Roma loh. Coba kalian ikut nggak kayak gitu, kumur-kumur pakai air kencing? Kalian ikut Nabi kan nih. Tapi kalian benci Nabi nggak? Aturannya kalian ikutin. Tutup pintu di malam hari, kalian ikutin. Matikan lampu, kalian ikutin. Kayak mana lautan ini? Dikit-dikit. Mungkin baca sejarah teman-teman. Roma itu dulu air kencingnya itu menjadi tempat cuci mukanya, kumur-kumurnya nih ya. Bangsa Roma nih. Kalau kalian baca sejarah, ngeri nih Apa? teman-teman. Cuci kaki kumur-kumur pakai air kencing. Iya, air kencing nih. Kalau baca sejarah. Nah nih, baca sejarahnya. Sejarah Roma nih. Tapi malas lah aku baca, jijik aja. Kalau kalian buka nih sejarahnya nih. Yang mengajar itu kumur-kumur dengan air bersih itu Nabi kami. Tapi kok hina-hinakan, memang babi kok memang. Sorry teman-teman, aku agak kasar. Begitu. Janganlah kalian fitnah tentang kencing unta. Kencing unta pun bukan kepada orang Islam yang diberikan, tetapi kepada orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah bertanya. Begitu. Kalian benci Nabi kami, tapi aturannya kalian ikutin. Sampai orang menciptakan lampu tidur. Pemborosan, kan enggak, itu kan menghilangin pemborosan tuh. Matikan lampu sebelum tidur.
Padahal di zaman Nabi belum ada lagi listrik. Tapi udah dijelaskan lagi. Standar ganda memang ngoten-ngoten ini. Ya silakan antrian selanjutnya. Gimana Sonita? Ya ini antrian selanjutnya silakan yang mau naik. Iya, tentang Hajar Aswad ya, yang disampaikan oleh Kak Natalia tadi tuh. Itu adalah terhadap kecintaan kami kepada Rasulullah sebagaimana Umar bin Khattab ya, Umar atau Abu Bakar Sonita? Abu Bakar ya, yang melihat itu. Lalu apa kata sahabat tersebut? Jikalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan mau kulakukan ini ataupun kucium. Berarti karena kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad. Bahkan satu sahabat ini teman-teman pasti tahu ceritanya, yang setiap Nabi Muhammad berjalan di bawah pohon itu, Nabi Muhammad selalu tunduk karena Nabi Muhammad tinggi. Bayangin, ada satu sahabat yang setelah wafat Nabi Muhammad, dia pendek, lewat pun dia nggak tunduk, bisanya lewat. Tetapi gara-gara melihat kebiasaan Nabi, setiap melewati pohon itu dia selalu menunduk. Artinya apa? Kecintaan dia terhadap Nabi begitu. Bukan berarti itu menjadi kewajiban, bukan. Dia mengikuti sebagaimana suri teladannya tadi gitu. Apakah itu sebagai wajib? Enggak. Itu terhadap kecintaan terhadap Nabi. Bayangin, dia pendek, sementara Nabi Muhammad tinggi. Ketika Nabi Muhammad lewat tuh selalu tunduk sama pohon itu. Dan sahabat ini mengikuti, paling dia lewat aja nggak perlu tunduk, bisa lewat gitu. Jangan terlalu bodoh banget gitu, adik-adik Oten ini. Mana yang kewajiban, mana yang sunnah kan nggak ada kalian kan. Yang kalian pakai itu adalah semua yang doif. Gitu. Oke, ada kucing di sini, kucing liar. Selamat pagi. Ada musiknya dia kucing, musikmu matiin dulu cing. Ya matikan aja musiknya, kalau nggak turunkan aja. Ya kucing. Buang aja udah kucing. Meow. Naik malah nyanyi-nyanyi. Mana nih yang lainnya nih? Otaknya berserak, ya berserak. Ketawanya kan kitab mereka ini dari ini. Bukalah Kak, itu ada Kak sejarahnya Kak. Orang-orang Roma itu dulu menggunakan urainya sebagai kumur-kumur. Ada kok. Kalau kakak mau baca ya, kalau nggak jijik ya. datanya dibuka aja bang, datanya. Jijik kali aku bacanya lah. Tak ya, kita buka dulu ya. Kenapa dik? Iya, jijik banget nih. Bang JA naik lagi Bang JA. Bang JA naik lagi sini belajar lah. Dia Tadi marahin dia. Yang kesurupan tadi siapa namanya tadi? Yang birahi tadi tuh? Pak Royal. Yang Enggak, birahi bukan tadi. Pak Royal. Pak Royal. Cuman tadi ada yang dimarahin. Dia Summelang itu dimarahin sama bapaknya. Dia nggak tahu Bibelnya itu. Ini memutihkan gigi lagi, jijik kali nih. Memutihkan gigi dengan air kencing. Mana? Ini. Udah kelihatan. Gak kelihatan ya. Coba kamera belakang dulu. Aku jijik masalahnya nah ini. Tak kenal Orang gigi, Romawi. orang Romawi kuno manfaatkan air kencing untuk memutihkan gigi. Inilah fotonya. Banyak kali sebenarnya, tapi enggak. Bang JA Pusing naik juga. lagi sini belajar. Nah ini belajar nih. Kenapa Hai, tadi? guys. Oke.
Nggak dimarahin nih, nggak dimarahin sama bapak lagi. Suruh pindah aja Ustaz Miftah, dia jangan sampai dengar bapaknya, nanti ribut lagi sama bapaknya, berantem kalian sama bapak kalian. Aduh, enggak, artinya tadi saya naik Iya, tuh ya gimana? kayak begini karena ditarik naik, bukan kemudian saya naik kemudian minta Ya ya. emang di sini penginjilan gratis lu, daripada di gereja ya Ukti ya ada perpuluhan gitu loh. Di sini penginjilan gratis lu. Nah, itulah. Oh iya, abang mau belajar nggak sih bang? Kita ini kan dari Kristen nih, Kak Natali, Bang Jai, Ustaz Miftah. Kita ini dari Kristen, Ustaz Miftah. sorry. Nah, kita ini dari Kristen bang. Kita juga telah belajar sebelumnya. Tidak banyak yang tidak kita ketahui. Ini menurut aku ya, ini pendapat aku ataupun yang kualami. Nah, ketika aku dari Kristen dulu bang, ketika kami beribadah bang, itu nggak pernah bang, Bible itu dibaca dari awal sampai akhir bang. Tidak pernah bang. Entah itu menurut pandangan gereja kami dulu atau sama nggak tahu ya, tapi itulah yang ku alami bang. Pendapat kakak gimana kak? Apakah sama dulu kak? Apakah pernah kak di setiap semua gereja itu dibacakan dari awal sampai akhir? Enggak pernah. Paling kalau cuma khotbah di hari Minggu tuh, paling ya berapa ayat sih dicomot-comot sama pendeta terus khotbah gitu doang. Enggak sampai. Tergantung temanya kan berarti Tergantung kan? tema. Bahkan yang dulunya nggak tahu, setelah kita mualaf baru kita tahu, oh kok ternyata ada yang gitu kan. Tentang masalah Yeskiel contohnya kayak Kak Natalia nih taunya Yeskiel kan semenjak dia diskusi sama setelah dia mualaf di Yeskiel 23. Kalau nggak tahu dia ada Yamati Kodasai. Gitu bang. Mana? Silakan. Abang silakan kalau mau bertanya, ini Ukti Natali juga mualaf gitu loh. Silakan kalau mau bertanya-tanya silakan. Iya. Ya, yang pertama terima kasih, saya ditarik naik, saya juga bingung mau tanya ke apa. Tapi ya artinya dengan peristiwa tadi saya kemudian dapat perspektif baru. Oh, memang Bible itu mungkin fitnah, satu. Selanjutnya itu aja sih, paling ada beberapa yang banyak hal yang saya nggak tahu. Saya terima kasih sekali. Terus ya silakan, barangkali ada yang mau dijelaskan. Oh berarti gini, dia ini kan Artinya dari karena Advent. saya gitu. Bang JA kan dari Advent betul kan? Ya, oh ya, saya pribadi. Advent kan nggak makan babi kan? Iya, kita nggak makan. Nah, tidak ada berhala kan atau patung-patung kan kalau di gereja kan? Tidak ada. Nah, itu Tidak ada. sebenarnya itu Advent tuh sikit-sikit lagi memahami Bible itu. Dan dia tuh percaya bahwasanya Yesus itu sebagai utusan, kayak kita tulis di mana dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia ini kan merujuk kepada Tuhan, mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan hidup yang kekal ini surga. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus mengikuti perintah Yesus, risalah Yesus akan mendapatkan surga. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu. Kan kekal tadi surga kan? Bagaimana mendapatkan hidup yang kekal itu? Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku, Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, utusan sama mengutus itu tidak sama, Bang. Begitu. Karena udah kalimat aku yang mengutus, aku yang diutus oleh Bapakku, kata Yesus. Makanya tertulis dalam Yohanes 13:16, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada mengutus. Begitu, itu poin yang sangat ketat, udah komplit itu, nggak ada bisa dibantah lagi sebenarnya. Karena dia sebagai pengakuan dia sebagai risalah, menyampaikan untuk orang-orang bertemu sama Tuhan. Maka dalam sering dibawa adik-adik Kristen dalam Yohanes 14:6 dikatakan dialah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kan begitu Bang? Betul nggak tuh datanya Bang? Tunggu sebentar. Betul nggak tuh Yohanes 14:6? Papa lagi ngobrol. Sabar kita teman-teman ya, beginilah ujian yang kita hadapi. Bukan dari kalangan penghujat aja, tetapi dari kalangan orang-orang yang benar-benar mau belajar dulu. Kita nggak tahu dia, siapa tahu dia ketika setahun 2 tahun lagi dia masuk Islam, dia lebih mulia daripada kita. Kita nggak tahu. Ya,
Halo, waduh, nih anak saya, aduh, minta maaf. Nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dalam Yohanes Lain, 14 masih nomor 6, bocah. Bang, kan begitu. Dalam Yohanes 14 nomor 6 kan dikatakan, ya, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, kan begitu. Oh iya, saya pernah dengar tuh, iya, kira-kira begitu. Nah, itu kan dia mengatakan dialah jalan untuk menuju Bapa, kan begitu artinya kan? Tidak akan sampai orang-orang ini kepada Tuhan atau Bapa kalau tidak melalui Yesus, kan begitu. Berarti Yesusnya hanya sebagai perantara untuk kepada tujuannya. Tujuannya mana tadi? Bapa atau sorga. Bagaimana caranya? Mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Apa yang difirmankan, apa yang disampaikan oleh Yesus itu bukan berasal dari dirinya, melainkan Bapa yang memberitahukan kepadanya. Maka kata Yesus, kalau aku berbicara dari diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa dari diri dia sendiri. Begitu. Nah, itulah, makanya saya mencoba, saya ya pribadi, mencoba untuk mengikuti jalannya. Artinya ya mulai dari yang kecil-kecil lah kan, mulai dari hari peribadatannya tuh. Kalau saya pribadi saya ikut pelan-pelan saya ikutin ya. Kalau nggak gini Terus, aja, apa yang Bapak tahu dan apa yang pendeta-pendeta sampaikan kepada Bapak, yang Bapak percaya selama ini, coba. ya artinya sepanjang yang saya tahu, Yesus Kristus itu, Yesus ya, sorry saya nggak tahu Kristus bukan karena pelajaran tadi ya. Yesus tidak beribadah pada hari Minggu. Betul. Mulai dari situ saja saya kira-kira begitu. Nah, ketika Mulai dari situ pelan-pelan saya. Nah, ketika Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan dan dengan bumi, di situ Yesus punya Tuhan atau tidak, Pak? Dalam Markus 11 nomor 26 ya, kalau nggak salah teman-teman ya. Tuhan kok pasti ada bertuhan. Iya, ketika dia mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Betul. Itu ya setidaknya bagi saya, oh ada ya sesuatu yang bernama Tuhan itu ternyata, kira-kira begitu. Terus Ini coba saya kerucutkan gini, Bang JA. Yang saat ini Anda yakini Yesus itu sebagai Tuhan ataukah sebagai utusan? Oh, sebagai juru selamat tuh, Ustadz, yang saya tahu. Enggak, maksudnya Tuhan atau bukan Tuhan? Belum sih kayaknya. Oke. Ini saya pribadi ya, saya tidak mewakili golongan tertentu. Iya, siap. Ini ya udah. Yang selama ini Abang ketahui dari Advent tersebut, itu Tuhannya ada berapa? Oh, ada Trinitas di situ pasti. Oke, sekarang kayak gini. Percaya Bapak itu sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau saya pribadi percaya Bapa itu, Bapa yang dimaksud ya Tuhan mungkin. Tuhan. Kalau Roh Kudus Tuhan atau bukan Tuhan? Yang saya tahu Tuhan juga. Tuhan. Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dalam doktrin iya. Itu yang saya tahu. Berarti Abang Cuma juga saya tidak membahas ke sana, Oke, bukan- siap. saya bukan Berarti ahlinya. Abang juga diperkenalkan Yesus itu sebagai Tuhan, gitu. Oh iya, sebagai Oke, sekarang gini Bang. Trinitas kan dia anak ya. Oke, Abang itu lebih percaya pengajaran Yesus atau bukan pengajaran Yesus? Mohon izin ya Ukti, nanti boleh nyambung Ukti. Saya poin-poinnya dulu. Nanti Ukti sebagai mualaf mungkin lebih paham. Coba Abang percaya tidak dengan pengajaran Yesus? Kalau pengajarannya ya, sebagaimana yang terdata, yang bisa saya baca, saya percaya aja itu bagus-bagus. Oke, percaya. Berarti percaya ya dengan pengajaran Yesus? Ajarannya ya, Oke, siap. Ini gila Abangku. musuhmu seperti ngasih dirimu sendiri. Terus kemudian aku datang bukan untuk ditiadakan Taurat, melainkan untuk menggenapi, apalagi ya.
Terus ya paling gitu-gitu Ustaz. Terus sampai situ siap, juga siap. ya. Oke, gini. Satu poin yang ingin saya sampaikan ya, Abangku. Habis ini silakan lanjut, Ukti, tinggal sambung aja. Ini Abangku ya. Mohon izin ya, Akisal. Ini Abangku. Di Yohanes 17:3, ini pengajaran Yesus bukan? Ini kalau tulisan merah itu dipercaya ini adalah Yesus gitu yang berbicara. Oh gitu. Oke. Iya, ini Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Di sini satu-satunya atau tiga-tiganya yang diperkenalkan Yesus? Wah, satu-satunya ya. Betul, betul. Satu-satunya. Mengenal Engkau. Engkau ini siapa menurut Abang? Ini kan yang berbicara kan Yesus. Ya, Yang ya. berbicara Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ya, betul, betul. Oh, Berarti Tuhan Engkau ya. iya, Oh. satu-satunya Allah yang benar. Berarti yang diperkenalkan Yesus Allah, ini itu. Ditulis ya Allah yang benar. Nah, satu-satunya di sini satu-satunya atau tiga-tiganya di sini? Satu-satunya tuh, satu-satunya. Oke, Ya. kalau yang namanya satu itu lebih dari satu atau cuman satu-satunya? Oh, satu-satunya berarti ya? Berarti tidak ada yang lain kan? Ya, tidak ada yang lain. Oke, berarti Tuhan itu memang cuman satu yang benar itu, betul nggak? Betul, betul. Yang namanya Allah tuh ditulis Allah. Allah. Oke. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau Utus. Oh, utusannya, Ustaz. ya di sini tulisannya apa ini? Utusan tuh, betul nggak? Takut salah saya. Utusan. Oh ya, Oke. utusan. Pengajaran Yesus ini memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Oh, utusan. Kalau utusan itu Tuhan bukan? Bukan, makanya saya nggak berani bilang dia Tuhan. Nah, Yesus memperkenalkan Tuhan satu-satunya adalah Allah ya, betul, betul. Allah. Dan Yesus dirinya adalah sebagai Utusan. utusan. Ini pengajaran Yesus. Nah, Abang lebih percaya pengajaran Yesus ataukah bukan pengajaran Yesus? Oh, pengajaran Yesus pasti, pasti. Nah, sedangkan pengajaran Yesus mengajarkan Tuhan itu cuma satu Betul. dan mengenal dirinya sebagai Utusan ya. utusan. Iya, iya. Kira-kira ketika ada yang mengajarkan dan mengenal bahwasanya Yesus itu Tuhan, benar atau salah? Oh, kalau Yesus bilang benar, benarlah. Oh, maksudnya gini, coba ulangi. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan Ya, dan mengenalkan Tuhan yang satu yaitu Allah. betul, betul. Berarti kalau ada yang memperkenalkan Tuhan selain Allah itu salah atau benar? Oh, salah berarti, Ustaz, nggak boleh. Berarti salah. Nah, sekarang Abang diperkenalkan oleh seseorang, oleh gereja, oleh pendeta bahwasanya Yesus itu Tuhan, berarti salah atau benar? Salah berarti ya, Ustaz ya. Halo? Kemudian di sini di 11 di Matius 11:25 pada waktu itu berkatalah Yesus. Siapa yang berkata? Berkatalah Yesus. Betul. Yang berkata siapa? Yesus tuh. Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, ini menurut Yesus, yang menjadi Tuhan langit dan bumi itu siapa? Nah, itu kan Bapa, Tuhan, langit dan bumi. Tuh. Oke, menurut Yesus, yang menjadi Tuhan langit dan bumi itu siapa? Bapa ya? Bapa. Ini menurut Yesus. Iya, betul. Berarti Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. berarti Yesus itu Tuhan langit dan bumi atau bukan? Bukan, bukan. Bukan. Ini yang berkata Yesus. Betul. Nah, kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti salah atau benar? Wah, saya kira
keliru mungkin keliru karena kalau saya sebut itu salah, wah saya bisa dipidana. Saya di sini cuman membaca ya bang ya. Ini saya kan cuman membaca kan yang tertulis kan. Nah abang percaya nggak dengan yang tertulis yang ada di Bible abang? Percaya Ustaz. Ya kalau dibilang begitu Ustaz. Ya itulah pengajaran Yesus. Betul. Kira-kira pemahaman dari Advent yang mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan berarti salah atau benar? Wah menarik Ustaz. Ini kalau saya sebut pidana ini, tapi kita tahu lah ya. Pidana maksudnya? Iya, mungkin ada orang tersinggung, saya nggak tahu Oh ya. enggak, ini di lantai lintas agama diskusi, ini diskusi, jangan khawatir bang, jangan Oh, iya, khawatir, iya. nggak masalah, ini diskusi, jadi nggak ada masalah. Silakan Ukti kalau mau masuk, saya udah dapat poinnya, silakan kalau mau Lanjut masuk. aja. Cuma biar nggak takut aja dia, lanjut aja Pak. Soalnya nih kita kan pakai data, semuanya jelas. Iya, Nggak iya. masalah. Silakan dilanjut. Jadi selama itu pakai data itu tidak masalah bang, jadi tidak akan ini. Nah kayak gini bang, yang namanya Yesus, yang namanya Tuhan itu pencipta atau ciptaan bang? Pencipta. Nah kalau yang namanya Yesus itu manusia bukan bang? Manusia Ustaz tadi? Iya manusia. Oke, kalau manusia itu ciptaan atau pencipta bang? Ciptaan Ustaz. Berarti layakkah Yesus dipertuhankan? Nah saya belum sampai ilmu Ustaz. Enggak, maksudnya gini, yang namanya manusia itu ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Ciptaan. Yang namanya ciptaan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Oh kalau manusia ciptaan, setahu saya ciptaan. Nah Yesus ini manusia bukan? Oh dia manusia Ustaz. Terus? Berarti layakkah Yesus itu dituhankan? Nah ini yang saya nggak ngerti Ustaz. Gimana tuh Ustaz, coba mohon dijelaskan. Iya, yang namanya Tuhan ini kan pencipta. Betul. Sedangkan ini Maria, kita ini ilustrasi saja ya bang ya. Ya. Ini ilustrasi saja. Abang kenal nggak siapa itu Maria? Waduh, saya nggak kenal. Maria adalah ibunda daripada Yesus. Oh ya. Betul nggak? Terus? Maria ini manusia bukan bang? Manusia Ustaz. Manusia. Tapi tegur kalau salah Ustaz ya. Saya takut salah juga. Enggak, Maria ini manusia bukan? Manusia Ustaz. Kalau Ya. manusia melahirkan apa? Melahirkan manusia Yesus lahir dari mana? dari Maria. Berarti Yesus itu Tuhan bukan? Oh, bukan berarti Ustaz. Jadi selama ini yang diajarkan di pendeta di gereja kira-kira bertentangan nggak dengan pengajaran Yesus? Berarti bertentangan Ustaz. Iya kan? Iya, Yesus mengajarkan Tuhan satu. Tetapi gereja mengajarkan Tuhannya berapa? Ada tiga ya, Trinitas. Nah, Trinitas itu diajarkan Yesus tidak? Enggak, tadi itu Ustaz cuma satu tuh. Nah, berarti yang tidak diajarkan Yesus itu salah atau benar? Salah Ustaz. Berarti yang benar Tuhan itu Satu. Gampang kan? Gimana menurut abang? Iya, ya begitu Ustaz. Berarti selama ini abang merasa salah nggak dalam Banget, mempertuhankan? Ustaz. Harusnya saya kembali ke agama leluhur. Betul. Ya berarti selama ini setelah tahu nih pengajaran Yesus, selama ini abang salah nggak, merasa salah nggak yang dipertuhankan Kalau itu? salah nih, saya mau kembali ke jalan yang benar nih. Silakan Ukti, masuk Ukti.
Ukti monitor nggak? Silakan masuk, silakan masuk. Udah, silakan masuk. Lanjut aja Ustaz, gak apa-apa lanjut aja. Iya. Saya ada tamu. Nyambung. Saya ada tamu. Bentar, saya ada tamu. Iya Pak Sumiang. Pak Sumiang ini berarti maunya kayak gimana nih tadi dari baca-baca data yang disampaikan Ustaz Miftah tadi kan saya dengar katanya harus kembali ke jalan yang benar. Iya. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Ada perbuatan yang salah ini. Nggak boleh dibiarkan. Cuma ya, kalau saya pribadi ya, kalau yang lain ya terserah yang lain sih. Iya kan? Sebentar sini. Iya ini Pak Sumiang dari Advent tapi ya tadi ya katanya ya. Dari Advent kalau mau kembali ke jalan yang benar jadi pengikut Yesus ini berarti Iya, udah nggak percaya Yesus Tuhan lagi dong. Iya, kalau begitu. Sesuai data tadi ya. Hmm. Nah Pak, kalau setahu Bapak ya, ini satu-satunya agama di muka bumi ini yang memuliakan Yesus sebagai utusan, seperti apa yang Yesus sampaikan ya di Yohanes 17 ya. Yesus utusan. Wah, saya nggak tahu tuh. Hanya di Coba Islam. boleh dijelaskan. Oh iya, Islam terus. Ya, hanya di Islam. Jadi memang satu-satunya agama di muka bumi ini yang memuliakan Nabi Isa ya, atau kalau orang-orang banyak yang kenalnya itu Yesus gitu ya. Di muka bumi ini sebagai utusan yaitu di Islam, hanya Islam. Kalau Yahudi menolak. Jangankan dia sebagai Tuhan, dia sebagai utusan aja nggak diakui kalau Yahudi, Judaism. Itu nggak Memang diakui. karena tujuannya mengkoreksi. Nah, jadi memang hanya di Islam. Nah, tapi kalau menurut Bapak sendiri, Islam ini seperti apa, Pak? Karena kalau Islam, Pada dasarnya agama itu baik. Semua agama itu baik. kalau Islam juga pada dasarnya semua agama baik, tapi nggak semua agama sama. Justru satu-satunya agama ya, itu hanya Amin. Islam. Oh, Coba, ada nggak validasi dari kitab suci manapun yang menyebut agamanya itu, keyakinannya itu adalah agama? wah saya nggak tahu tuh. Coba boleh jelaskan. Nggak ada, Pak. Justru Kristen sendiri pun pertama kali itu disebut di Antioquia, itu orang-orang berkumpul. Itu disebut Kristen. Kalau Islam itu jelas di Al-Quran. Di Al-Quran itu jelas ditulis bahwa agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Dalilnya di surat Ali Imran ayat 19. Nah, tapi kalau Kristen itu nggak ada. Yang ada Kristen itu hanya orang-orang yang berkumpul pertama kali bersama-sama, itu ada di Kisah Para Rasul 11:26, itu disebut Kristen yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Yesus, sebagai pengikut Kristus. Itu ya. Wah, menarik. Kalau yang ada di Islam ya Pak ya. Kalau di Islam itu kan memang semua nabi, ajaran para nabi itu sebenarnya sama. Mereka menyeru kepada Tuhan yang Esa. Mereka menyeru untuk hanya menyembah kepada Allah. Jadi mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim ya, Yakub ya kan, terus Musa gitu, semuanya ya, bahkan Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu semuanya sama Pak. Mereka sama-sama menuhankan Allah, Tuhan yang Esa. Ajarannya sama. Cuma memang mereka berbeda syariat kepada umatnya masing-masing. Beda syariat tuh maksudnya mereka punya aturan-aturan sendiri gitu loh. Aturan kayak hari yang dikhususkan gitu kan. Nabi Musa hari yang dikhususkan Sabtu kan seperti itu. Nah, tapi kalau pengajarannya semuanya sama, menyerukan hanya menyembah kepada Allah. Dan bedanya kalau Nabi Muhammad itu diutus itu kepada seluruh alam. Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh alam. Kalau nabi-nabi terdahulu ya kan kayak Nabi Musa itu diutus hanya kepada Bani Israel. Terus Nabi Isa itu juga kepada Nabi Israel.
Nah, ini bedanya apa? Ya beda banget. Nabi Muhammad nabi penutup. Oke. Kalau dalam kitab suci aja deh ya Pak ya. Dalam kitab suci ini pasti kita kan bisa mengenal Tuhan yang benar itu dari kitab suci yang benar. Iya enggak? Betul, betul, betul. Betul ya. Nah, kalau ada orang yang egois nih, contoh dulu waktu saya masih Kristen, dulu saya tuh nggak suka sama Islam gitu. Sebisa mungkin kalau aku mau jadi pengikut Yesus ya udah tetap tetap mengimani Yesus sebagai utusan, tapi jangan di Islam deh gitu. Dulu waktu itu, karena memang dulu yang di pikiran saya Islam itu buruk ya, dulu di pikiran saya. Saya berusaha tetap di agama, tetap di keyakinan yang mengimani Bible sebagai kitab suci. Tapi ternyata semakin dipelajari isi Bible, kok saya ketemu banyak sekali kontradiksi gitu. Di Bible itu banyak sekali kontradiksi. Ini saya kasih salah satu contoh ya. Kalau orang Kristen kan percaya nih Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu ya kan? Ya, 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 ya. Nih, aku buka ini biar nanti Bapak lihat ya. Aku bandingin dulu nih. Aku buka datanya. Nah, ini kita buka di sini ya. Ini di dalam 2 Samuel 24 ayat yang pertama. Kita lihat konteksnya ya, konteks perikopnya, pendaftaran dan hukuman. Nah, ini saya baca ya Pak ya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Di sini saya tanya nih Pak, di dalam 2 Samuel 24 ayat yang pertama, ini yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel itu siapa? Kalau di sini. Mana tuh? Wah, muka Tuhan. Muka Tuhan ya. Siapa yang nyuruh nih? Wah, nggak ngerti sih. Boleh jelaskan? Oh, gini aja. Ini kan ada jelas ya. Bangkitlah pula murka Tuhan. Ya. Kan? Oh, Tuhan berarti. Oke, terus di sini pun ada firman-Nya. Ini berarti Tuhan. kan yang berbicara Tuhan. Betul. Oke. Jadi yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel itu adalah Tuhan ya. Sendiri. Oke, Tuhan sendiri kalau kita baca di dalam 2 Samuel 24. Nah, sekarang kita lihat nih Pak. Penulis yang berbeda di dalam 1 Tawarik 21 yang pertama, tapi masih di dalam Bible, sama-sama firman Tuhan nih yang diklaim orang Kristen. Nih, saya bacakan ya. Ini kita lihat perikopnya sama juga nih. Pendaftaran dan hukuman. Oh. Sama ya dengan yang ini ya, pendaftaran dan hukuman, sama dengan Samuel ya. Oke, kalau kita lihat di sini Pak, di sini saya bacakan ya, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, pertanyaan saya, di sini yang nyuruh Daud untuk menghitung orang Israel itu siapa? Dihasut ya. Iya, siapa yang hasut? Siapa yang nyuruh dia? Iblis ya. Gila. Iblis ya. Nah, iblis dengan Tuhan sama nggak Pak? Beda tuh. Beda ya. Iya. Jadi tadi Tuhan yang berfirman langsung, tapi di sini iblis yang menghasut. Yang nyuruh beda ya. Apakah Tuhan dengan iblis sama? Saya kira tidak sih itu. Betul, pasti beda ya Pak. Nggak mungkin kita mau menyamakan iblis dan Tuhan, karena itu adalah dua sosok yang sangat berbeda. Betul. Kalau mau dibilang, ini yang benar yang mana? Tahu nggak Pak yang benar yang mana Pak? Nah, yang mana tuh coba? Nah, ini ada kemungkinan Pak.
Karena dalam dua narasi ingin menceritakan hal yang sama, tapi ternyata ceritanya ini kok ada kontradiksi. Ini yang benar yang mana? Salah satu benar itu mungkin salah satu benar. Mungkin Tawarik yang benar, iblis yang nyuruh. Berarti kalau Tawarik yang benar, iblis yang nyuruh, Samuel salah dong, bukan Tuhan. Nah, tapi kalau dua-duanya benar, mungkin nggak? Secara logika, dua-duanya nggak mungkin benar. Oke. Karena dua-duanya berbeda, ada Tuhan, ada iblis. Kalau dua-duanya benar, konsekuensinya Tuhan sama dengan iblis. Nggak mungkin dong. Lebih mungkin lagi dua-duanya salah. Betul. Lebih mungkin dua-duanya salah. Betul ya, Pak? Betul. Nah, ini baru salah satu, Pak. Sebenarnya banyak, Pak. Kontradiksi di dalam Bible itu saya lihat banyak sekali. Bahkan tentang penyalipan Yesus aja kan adalah sosok yang sangat penting ya di dalam kekristenan ya. Itu pun saya lihat dulu, Pak. Oke. Di dalam, nih aku bukain datanya ya, biar Bapak baca ya. Di dalam Markus 15:25, kita bandingkan dengan yang ada di dalam Yohanes 19:14. Ntar aku bukain datanya. Ini Pak, Bapak bisa bantu dibaca Pak, biar lebih jelas, biar Bapak yang baca. Di dalam Markus 15:25, silakan Pak. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Oke. Oke. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Ini Yesus disalibkan, kalau saya tanya, jam berapa Yesus disalib Pak? Jam Berdasarkan 9 ya. Jam 9, betul ya. Jam 9 dia disalib. Ya. Menurut Markus. Sekarang kita lihat di dalam Yohanes Pak. Yohanes 19 yang ke-14. Silakan dibaca Pak. Hari itu ialah hari persiapan. Persiapan means Jumat ya. Paskah kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Nah, ini kira-kira jam 12 menurut Yohanes, Yesus itu masih dibawa ke orang-orang Yahudi. Masih muncul dia di depan Raja Pilatus. Nah, ini jam 12 aja belum disalib. Kok bisa sih Markus ngomongnya jam 9 jadi salib? Iya ya. Yang benar yang mana? Coba yang benar mana nih? Nah, ya itu. Nggak tahu juga kalau kayak gini yang benar yang mana kan? Kalau yang namanya kitab suci itu kan harusnya saling mendukung, Pak. Oh ya. Oke, kalau Ya. memang begitu. Kitab suci itu harusnya saling mendukung. Wah, keren ya, keren. Sebentar, Pak ya. Ya, jadi kalau kitab suci itu kan harus saling mendukung. Nggak boleh ada kontradiksi di dalamnya. Betul. Kalau kitab suci terjamin kebenarannya, sebentar. Jadi kalau kitab suci terjamin kebenarannya 100% benar, itu pasti kita bisa mengenal Tuhan yang benar. Betul. Dan bahkan kitab suci itu adalah buku, bukan sekedar buku, bahkan itu adalah pedoman hidup. Itu harus di atas buku manapun, bahkan buku ilmu-ilmu pengetahuan itu nggak boleh ada di atasnya kitab suci. Setuju. Pasti kitab suci yang harus paling atas, Karena dia suci. karena dia suci. Kenapa saya bilang paling atas? Gini, kalau kita baca kitab suci, kemudian kita belajar yang namanya sains, kita belajar ilmu pengetahuan alam, kita belajar geografi, fisika, dan sebagainya ya Pak. Nah, Amin. tapi kalau kita baca, ini faktanya berdasarkan sains, kok ternyata kitab suci ini kok ternyata nggak sejalan ya dengan sains. Mungkin nggak? Faktanya begini gitu loh, mungkin nggak? Contoh ya, Bapak bisa buka
di Kejadian 3:14. Ini saya bukain atau saya bacain langsung aja nih, Pak? Bacain nggak apa-apa. Oke, Kejadian 3:14 ya. Ini kubuka datanya ya, Pak ya. Boleh, tolong. Buka datanya. Ini Kejadian 3:14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini Pak, ular, kata Tuhan, ini Tuhan yang berfirman ya. Kata Tuhan, ular itu akan makan debu tanah seumur hidup. Pertanyaan saya, ini ular mana Pak yang makan debu tanah, Pak? Bapak pernah lihat? Bukannya tikus ya? Nah, ular itu bukan pemakan debu ya Pak ya. Ular bukan pemakan debu. Apakah ini nubuatan vacuum cleaner ya? Nih di bawah ada yang typing nih, vacuum cleaner. Mungkin nggak sih ini maksudnya nubuatan vacuum cleaner? Gak masuk akal juga ya. Jadi ini kalau dibilang berdasarkan firman Tuhan, kok Tuhan menjelaskan ular ini makan debu gitu loh, debu tanah. Ular macam apa ini? Ini berdasarkan sains pasti ditolak. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, ada yang namanya, aku buka nih, nanti Bapak baca sendiri deh ya. Nih aku buka ini, Yesaya 65:25. Kita buka ya Pak ya, Yesaya 65:25. Ini satu lagi nih sekalian. Ini Yesaya 65:25 Pak. Coba silakan Bapak baca Pak. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa memakan jerami seperti lembu, dan ular tetap hidup dari debu. Ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Nah, ini Pak, tulisannya kayak gini ya Pak ya. Kok bisa-bisanya ya ada singa makan jerami, Wah, serigala sama domba makan bareng, mereka makan rumput. Ini serigala kalau ketemu domba harusnya kan domba yang dimakan. Kok malah makan rumput, malah nggak doyan domba? Ini secara sains bener apa salah ini Pak kalau kayak gini Pak? saya nggak pernah lihat sih. Nggak pernah ketemu ya Pak ya? Iya memang, kita nggak pernah ketemu. Kayak begini nih nggak pernah ketemu ya. Oke, kita lihat lagi Pak, dan lebih lucunya lagi, kita tahu lah ya, matahari terbit di mana, terbenam di mana. Gunungku maksudnya di mana tuh, Bos? Gunungku. Gunungku, saya nggak tahu juga nih, saya nggak mau menafsirkan. Gunungku yang kudus, firman Ya. Tuhan. Nah, tapi kalau kita mau baca Pak, ini sebenarnya dari pendeta-pendeta ini ada penafsiran yang berbeda-beda sih. Ada yang bilang ini berarti maksudnya ini di kejadian yang akan datang begitu ya. Mungkin di surga gitu. Ada yang nafsirin gitu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi ini juga nggak tahu juga ya, dibilang gunungku gitu loh. Nah, gunungku gitu. Tapi kalaupun dibilang ini nanti kejadian nanti, ya lihat yang tadi lah. Mereka sejalannya, mereka saling mendukung. Mendukungnya apa? Ular sama-sama makan debu. Nah, ular makan debu. Sedangkan di dalam kejadian 3:14, nih, Tuhannya udah ngutuk gitu loh. Dan bahkan dibilang seumur hidup. Berarti kan seumur hidup sejak adanya ular kan? Sejak ular dikutuk itu. Nah, ini bingung juga.
Nah, kemudian kita tahu matahari yang terbenam di mana, terbit di mana. Tapi berdasarkan Bible, Ulangan 11:30, matahari itu terbenamnya di sebelah jalan raya ya. Nih, silakan dibaca Pak, Ulangan 11:30. Bukanlah kedua terletak di sebelah barat Sungai Yordan, di belakang jalan raya setelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal, Dekat pohon-pohon terbatin. pohon-pohon terbat di More, tanda tanya. Nah, ini sebelah Pak, sebelah matahari terbenam. Matahari terbenam ini di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam Pak. Di belakang jalan raya setelah matahari terbenam. Sebelah, bukan setelah, sebelah. Oh, sebelah. Iya, sebelah Pak. Jadi matahari terbenam di maksudnya sebelah jalan raya. Iya, kalau Belakang jalan raya. berdasarkan Bible-nya Bapak di Ulangan 11:30, matahari kok terbenamnya di sebelah jalan raya Pak. Itulah. Mohon izin motong putih. Teman-teman yang di bawah bantu tab-tabnya ya, kencengin tab-tabnya, ini baru 62 ya, tembusin sampai 100k ya teman-teman. Ayo minta tab-tab, share-share, kalau ada bisa ini apa love foreign ya, supaya komalnya kuat. Lanjut Ukti. Ya Ustaz. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat, ya ngeri juga ya, kalau seperti itu kan. Masa sih ada ular makan debu, itu dijelaskan firman Tuhan sendiri, Tuhan yang mengatakan ada ular makan debu, dan bahkan itu adalah makanan dia seumur hidup. Di Kejadian 3:14. Kemudian serigala dan domba makan bareng, makan bersama-sama, Yesaya 65:25. Ya kan? Terus matahari terbenam di sebelah jalan raya, Ulangan 11:30. Ini aneh gitu loh. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan yang namanya Al-Quran, Al-Quran itu hadir melalui Nabi Muhammad itu udah 1400-an tahun silam. Tapi ternyata informasinya, nih contoh ya, di dalam surat At-Tur ayat 1-6, itu ternyata ada api di dasar laut. Nah, ternyata itu terbukti berdasarkan sains. Adanya lava, ya kan? Terus ada garis edar tata surya. Ini ada matahari, bulan itu beredar di garis edarnya. Ada di dalam surat Yasin ayat 38-40 dan juga surat Al-Anbiya ayat 33, Pak. Itu ada di Al-Quran. Ini kalau kita baca, dulu belum ada ilmuwan, dulu belum ada peneliti, belum ada alat-alat canggih. Bapak nulis, ya, belum ada alat-alat canggih. Tapi ternyata kok Nabi Muhammad bisa mengabarkan hal-hal yang dulu sangat-sangat terbatas pengetahuan, sekarang bisa terbukti kebenarannya. Masih banyak, ini hanya sebagian kecil. Ya, ada dua air ya, dua warna air ya kan. Terus ada juga sungai di dalam laut, banyak sekali. Terus gunung warna-warni ya di dalam surat Fatir ayat 27. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang ini bukan kapasitas manusia biasa yang tahu. Ini Nabi Muhammad pasti taunya dari Tuhan yang Maha Tahu. Pasti Nabi Muhammad tahu dari Tuhan pencipta alam. Makanya segala sesuatu tentang alam yang dulu belum bisa dibuktikan, tapi ternyata dulu yang Maha Tahu sudah memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Nah, kenapa Pak? Kalau kita baca, kenapa sih di Bible kok ada ya yang kayak begitu kan? Kok ada sih hal-hal yang aneh gitu kan kalau kita lihat? Bentar. Nah, ini kok bisa ya kita lihat kan? Ternyata hal-hal itu beda gitu loh. Dan di dalam Bible bahkan ini nih di bawah nih, Amsal Natalia pasti saya yakin waktu di gereja nggak pernah baca mengenai ayat-ayat yang marilah kita memuaskan birahi. Apakah Bapak sudah pernah mendengar itu? Belum. Nah, gimana tuh? Belum, ya kan? Nanti lain lagi ceritanya kalau kita bahas itu.
Ya, jadi sebenarnya itu pun juga ada Pak, hal-hal yang kita lihat masa sih, sebentar Pak Noise Pak, masa sih yang levelnya ini firman Tuhan ada ayat-ayat yang berbunyi seperti itu gitu loh. Aku tunjukin 2 aja ya, 2 ayat ya Pak ya, biar Bapak bisa lihat ya. Sebentar, ini masa sih kita bisa menemukan Tuhan yang benar kalau firman-Nya seperti ini gitu loh. Dari pengetahuan tadi bertolak belakang. Nah, ini sekarang dari narasi. Apakah benar ini narasi dari Tuhan yang maha suci gitu loh? Masa Tuhan maha suci seperti ini sih narasinya? Ini ada di Bible, Amsal 7:18. Ini pedoman hidupnya orang Kristen nih kalau Bible ya. Ini saya nggak menafsirkan apapun ya. Cuma dari narasi yang ada di dalam katanya kitab suci bunyinya kayak gini Pak, Amsal 7:18 Pak. Bapak bisa baca Pak? Marilah kita huruf kecil memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ngeri. Ngeri ya Pak ya. Ya ini sih saya nggak menafsirkan. Cuma memang kalau kita baca satu perikop ini memang menceritakan kejadian di masa lalu yang katanya wanita itu sedang birahi gitu ya, jadi ngajak laki-laki. Tapi kalaupun menceritakannya masa sih harus diceritakan sampai seperti ini gitu ya kata-katanya ya? Apakah se-urgent itu gitu loh, sampai harus ditulis sampai seperti ini? Nah, terus kita lihat Yehezkiel 23:20. Ini juga ngeri gitu kalau dibaca ya. Silakan Pak kalau mau baca. Silakan Yehezkiel 23:20. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya kalau dari konteks ini gimana nih host? Apa maksudnya? Oh, kalau dari konteks, di sini konteksnya sih kakak beradik, Ohola dan Oholiba ya. Tapi di sini lagi-lagi di sini kami tidak berhak untuk menafsirkan. Enggak. Kami hanya bisa membacanya secara hikmat. Coba kakak Ratali yang tadi itu saya pengen baca secara hikmat tadi itu agak kurang hikmat. Jadi Memang ini ya. membaca secara hikmat itu gini. Marilah kita memuaskan birahi gitu Pak, gitu. Harusnya gitu tadi. Apa agak kurang hikmat tadi bacanya. Ya karena bapaknya ini kan lagi belajar ya, saya takut nanti terlalu hikmat jadi buyar gitu tadi ya, ilmu-ilmu Iya, yang bener, tadi nggak sudah apa-apa, sampai ya. Ya jadi sebenarnya gini ya Pak ya, di sini kami sama sekali nggak mau menafsirkan apapun. Jadi mau yang tertulis seperti itu biar Pak Pendeta, teman-teman Kristen, misionaris, para apologet, mereka yang berhak untuk menafsirkan. Kami di sini hanya membacakan gitu. Nah, terlepas itu Tuhannya hanya ingin menceritakan atau itu perumpamaan atau apapun lah itu ya. Tapi pertanyaannya yang paling penting ini apakah harus tertulis dengan kata-kata yang seperti itu gitu loh. Sedangkan firman Tuhan itu kan harusnya bisa dibaca segala usia. Kalau anak-anak baca seperti itu bahaya nggak? Bahaya lah. Gimana Pak? Gimana Pak? Terima kasih Ustadz sudah menjelaskan bahwa memang Pusing deh. Langsung pusing ya? Langsung pusing Tuhan deh. itu satu. Selanjutnya bahwa memang kenapa? Mohon izin abangku, mohon izin ya Ukti. Ini abang sebenarnya di rumah ada Bible nggak abang? Nggak ada sih Ustadz. Oh, abang ini nggak pernah ke gereja apa gimana? Wah, saya ke gereja setahun 2 kali juga syukur. Oh iya. Oh, Udah jarang ke gereja ya. Iya, jadi terima kasih tadi dijelaskan sangat baik. Memang Tuhan itu satu. Dari situ sebenarnya dasar saya tadi semacam entah terpukul, tersetak. Cuma saya takut jadi lebay. Kira-kira tersadar lah, ada yang keliru.
selama ini. Ya abang follow aja. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Oke. Abang follow aja gitu. Sudah, Dan tadi itu sudah. Ini yang live Bang Jai. Gak apa-apa, Iya, saya. disampaikan aja dulu narasinya Pak. Gak apa-apa, diselesaikan dulu narasinya. Silakan. Bapak selesaikan dulu narasinya coba. Enggak sih, saya tidak bernarasi. Saya kemudian cuma menyampaikan apa yang saya alami tadi barusan. Bahwa Tuhan itu ya cuma satu berdasarkan keterangan Yesus sendiri. Kemudian ada beberapa poin yang saya kira ditulis ya tadi, itu nanti silakan teman-teman berpendapat apa, berpendapat lain juga tidak masalah. Kalau saya pribadi dari momen itu saya menyadari ada sesuatu yang keliru ternyata selama ini. Dan Ada satu poin yang ingin saya sampaikan gitu ya. Ini kepada Bapak gitu ya. Coba ya ini. Bentar kayak. Ya, Ustaz. Iya. Ini abangku. Bentar ya Pak. itu menjadi momen yang berharga tuh, karena Iya, siap. dia menyadari sesuatu yang keliru itu dan memang di-compare dari ajaran ya, dari ini internal keluarga kami, Ini abangku, selama ini abang percaya dengan Yesus kan ya? Ya, sebagai juru selamat saya tahu itu. Kira-kira gimana rasanya abang selama ini mengagumi Yesus, betul nggak? Oh ya, Memuja-muja Yesus, kemudian pada akhirnya ternyata abang malah diusir sama Yesus. Kira-kira gimana perasaan abang? Apa nih? Yang mana diusir bang di situ bang? Miftah. Ini turunin aja dulu apa namanya kotoran bernyawa ini si Magen ini. Oh nggak bisa bahasa Indonesia kamu itu. Diturunin dulu ya. Ini abangku, abang kan mengenal Yesus kan, betul nggak? Memuja-muja Yesus, diperkenalkan oleh orang tua dan pendeta juga memuja-muja Yesus. Nah sekarang kayak gini bang. Tapi bagaimana rasanya abang ketika ternyata pas ketemu Yesus malah diusir bang? Bukan. Ya, oke. Di Matius 7 nomor 21 dan 23 coba. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tadi sudah dijelaskan, kehendak Bapa itu menganggap Bapa sebagai Tuhan dan mengutus Yesus sebagai utusan, betul nggak bang? Ya. Kehendak Bapa itu, kehendaknya adalah mengenal Yesus itu sebagai Tuhan atau utusan bang? Utusan. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku. Punya itu siapa bang? Akunya huruf besar ya, Bapak punya ya. Ini yang berkata siapa ini yang kalau tulisan merah ini? Saya nggak tahu, tapi saya dapat menduga itu Yesus. Yesus. Yang berkata Yesus ya. merah. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Punya siapa bang? Yesus. Huruf besar Yesus itu. kan? Iya Yesus ini. Kan ini yang berkata Yesus. Oh gitu. Oke. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Oke. Banyak orang memanggil kepada Yesus. Manggilnya apa? Tuhan, Tuhan. Artinya memanggil Yesus itu Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat demi nama Yesus. Dan mengusir setan demi namamu. Munya ini siapa bang? Yesus. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Banyak orang bermujizat dengan nama Yesus. Nah sekarang bang, yang memanggil Yesus itu Tuhan siapa bang? Orang Kristen. Sekarang gini, agama mana yang memanggil Yesus itu Tuhan bang? Oh, orang Kristen maksudnya. Oke. Ya, yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa bang? Apakah orang Islam? Tidak paman. Oke. Bukan. Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa bang?
orang Kristen ya tadi ya? Orang Kristen. Orang Kristen. Yang bernubuat dengan nama Yesus itu siapa bang? Agamanya bang? Kristen. Gitu. Dan mengusir setan dengan nama Yesus itu siapa bang? Agamanya bang? Kristen. Dan mengadakan banyak mujizat dengan nama Yesus bang. Mengadakan mujizat dengan nama Yesus, agama siapa bang? Apakah ustadz, kiai, atau pendeta bang? Pendeta. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu, tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang yang bernubuat dengan nama Yesus, orang yang mengusir setan dengan nama Yesus, orang yang mengadakan mujizat dengan nama Yesus, kata Yesus, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, lengkap sudah. Gimana bang? Ya, itu dia tadi soal Tuhan itu satu. Kemudian di sini juga diajarkan bahwa Yesus itu melakukan segala perintah Bapakku, kehendak Bapakku ya kalau nggak salah Iya. tadi. Oke, kehendak Bapak itu menganggap Yesus itu utusan atau Tuhan tadi? Oh, dia sebagai juru selamat ya. Juru selamat sebagai utusan, benar kan? Betul. Nah, Jadi pada hari terakhir nanti orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang yang bernubuat dengan nama Yesus, orang yang memanggil mengusir setan dengan nama Yesus, orang yang bermujizat dengan nama Yesus, justru kata Yesus apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, kata Yesus. Waduh. Selama ini abang memuja Yesus, selama ini abang menyanjung-nyanjung Yesus, selama ini abang mengklaim pengikut Yesus, justru ketika nanti bertemu Yesus malah diusir abang. sepanjang Karena tidak melakukan kehendak Bapakku di surga ya, gitu tadi. Betul. Baik. Itu abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Ustadz ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini jadi Izin Iwan Villa di bawah itu follow akun saya habis. Lanjut. Oh iya, teman-teman yang di bawah ini guru kita ya Kang Ustadz Dian, beliau seorang pendiskusi yang handal. Mohon ini ya bantu follow ya. Gitu ya, silakan dari 300 lebih silakan bantu follow. Kalau sudah di follow diblokir ya. Masya Allah. Follow-nya 2 kali aja. Jadi 2 kali klik ya. Iya, silakan Jadi 2 teman-teman kali klik. bantu follow dulu ya, ini guru kita. Aduh, Ya. Masya Allah. Lanjut nyimak. Iya. Lanjut. Bang Wan Simus ini Kristen atau Muslim? Izin saya sapa dulu. Oh tidak monitor saya turunkan ya. Lanjut. Oke. Saya izin ya, terima kasih. Tadi saya sampaikan bahwa Iya. titik tolak tadi saya dari Tuhan itu satu. Ternyata kata Yesus sendiri. Selanjutnya dia tidak akan mengenal siapapun yang memanggil-manggil namanya, entah sebagai Tuhan, entah sebagai apapun. Kemudian dia tidak juga mengenal orang yang bernubuat atas namanya, mengusir setan dan lain-lain. Oh, itu luar biasa keren. Sehingga saya kemudian berpikir sambil mendengarkan. Ini satu hal yang menarik sebenarnya, dan pasti ada kontranya, itu pasti ada kontranya. Cuma saya mulai hari ini saya akan belajar kehendak Bapakku di surga tuh. Ini tendangan kedua tuh supaya saya sadar. Insyaallah. Betul ya. Ya mungkin Kang Ustadz Dian ada yang mau disampaikan, silakan. Di sisi lain, kalau saya sepengetahuan saya yang dangkal ini, kehendak Bapakku di surga yang saya tahu mungkin ada 10 perintah di sana. Jadi saya terima kasih sekali, ini live yang luar biasa. Bang Jai, terus follow aja bang, follow ini follow. Oh ya, Bang nanti kita J, bisa ngobrol-ngobrol. kalau lagi. bicara kehendak Bapak itu eksplisit itu dia ada di Yohanes 4:23.
Yohanes 4:20 sampai 23. Judul perikopnya itu kan percakapan dengan wanita Samaria. Ya kan? Dari nomor 15 itu menarik ya. Karena kalau kita baca nih dalam Bible bahasa Indonesia ini, LAI itu saya boleh katakan gini ya, Bible Indonesia itu Ustadz nih kita buka dalam versi Selbernya Ustadz atau versi King James dulu. Udah Ustadz nggak punya ini ya, nggak punya aplikasi ya, saya belum bisa open cam ini. Jadi gini, di situ disebutkan dalam bahasa Indonesianya versi TB, memang kata Tuhan ini sudah mengalami apa ya, LAI ini boleh dibilang merusak tatanan bahasa Indonesia. Kenapa? Mohon maaf ya, saya bukakan Yohanes 4 nomor 15. Coba Ustadz, Yohanes 4 nomor 15. Di situ kalau kita perhatikan ini terekam dengan baik, terdokumentasi dengan baik bagaimana gabrulnya LAI. Ya, sebentar saya buka dulu. Yohanes 4 nomor 15 sampai dengan nomor 23. Saya akan berikan ini edukasi saja, Bang. Di dalam versi TB kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Nah ini Bang, kalau Abang nanti buka dalam versi American King James Version, the woman said unto him, Sir. Nah, ada versi Inggrisnya nggak tuh Bang, Ustadz? Ya ada saya. Oh ya, Oke. paling ini bahasa Inggrisnya ini paling ini. Oke. Coba cek Ini dalam bahasa Inggris. Inggrisnya. The woman said to him, Sir, give me. Itu ada sir kan? Sir kan? Sir itu apa Bang? Tuan ya? Tuan itu. Itu satu. Iya. Ini kan di Kemudian- sininya Tuhan nih Bang. Oke. Mohon izin. Di Sekarang- sininya Tuhan kan Bang ya. Diartikan Betul. Tuhan di sininya. Tetapi Coba ternyata ke bawah di sini dikit. Sir. Oke, coba versi MD, versi Selber 2010. Ada di situ. Ini AYT juga Tuhan. Ini TL juga Tuhan. Celeber juga Tuhan. Ada yang junjungan di situ. Itu ya. Kemudian mari kita lihat di dalam Yohanes 4 nomor 19. The women said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Kalau kita lihat versi TB, coba lihat yang paling atas Ustadz. Versi TB itu Tuhan nih. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata bagiku sekarang bahwa engkau seorang nabi. Coba kalau kita mau jujur ini, penekanan informasi yang dikatakan wanita Samaria itu panggilan Tuhannya atau seorang nabi ya kira-kira? Padahal di sininya Tuhan nih Bang. Padahal di sininya Tuhan, tapi kok di sininya nabi, ya kan Nah, ya? informasi penekanannya di mana tuh? Nggak nyambung kan Nabi, Bang? Nabi Nggak nyambung, kan? kan? Nyata bagiku sekarang engkau seorang nabi. Tuh ya. Oke, lanjut ke data nomor 20 nih. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Oh, di nomor 23, nah ini kuncinya, di sini ada kata kehendak Bapa. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saatnya akan datang. Ditekankan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa nih menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini kehendak Bapa bukan? Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi menurut Yesus, kehendak Bapa itu wanita Samaria, murid-murid beliau menyembah Bapa, bukan menyembah dirinya.
Nah, di dalam Yohanes 3 nomor 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Oke? Kalau kita bicara ke sana, di situ diterangkan kata-kata yang masih ambigu. Apa itu ambigu? Belum jelas. Di situ tidak diterangkan percaya sebagai apa. Sepakat nggak kira-kira nih Bang JA? Ya, artinya kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Kemudian yang saya pahami, Ustaz, Iya. Silakan. yang kemudian saya mencoba itu dari dua peristiwa di room ini sebagai warning, peringatan bagi saya bahwa peringatan kedua saya harus berbakti dalam roh dan kebenaran, kan begitu ya. Kehendak Bapakku yang saya artikan, ini saya pribadi loh. Ya nggak apa-apa, silakan. Kasih kehendaknya itu kita berbakti dalam roh dan kebenaran, kan begitu. Nah, kebenaran yang mana kan? Atau dalam roh yang bagaimana kan? Sehingga saya kemudian mengartikan secara sederhana bahwa kehendak Bapa di surga adalah 10 perintahnya, karena perintah juga kan kehendak. Oh, mau bawa keluaran 20 ini, begitu maksudnya. Artinya saya berterima kasih Ini. di room ini. Ini Kang Ustadz, beliau benar-benar awam. Beliau benar-benar awam, nggak ngerti Bible benar-benar. Ya nggak apa-apa. Ini loh, makanya saya bilang tadi begini loh. Orang-orang Kristen ini kan selalu membawa narasi bahwasanya Yesus itu pertama, ini yang umum sekali Bang ya. Yesus itu adalah akulah jalan, pakai dan kebenaran dan hidup. Betul ya? Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui saya, melalui aku, kata Yesus. Nah, di sini yang harus dipahami tadi kan begini, di dalam Matius 7 nomor 23 dikatakan begini, ayat Matius 7 nomor 21, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kan begitu. Kita uraiin satu-satu nih. Pada hari terakhir banyak orang akan datang dan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami menyeru namamu, bermukjizat dengan namamu, mengusir setan demi namamu? Pada waktu itu aku akan berterus terang, hanyalah kalian semua, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Maka di sini ya, artinya yang menyeru Yesus Tuhan itu akan ditolak. Yang mengatakan bermukjizat dengan nama Yesus itu akan ditolak. Yang mengusir setan dengan nama Yesus itu akan ditolak. Kata Yesus, yang akan diterima Yesus itu adalah apa? Orang yang melakukan kehendak Bapa. Tadi di dalam Yohanes 4, 20, 21, 22, 23 secara tegas Yesus mengatakan, apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa, bukan menyembah dirinya. Di situ Bang. Dan mohon maaf, saya klarifikasi juga ya supaya Abang paham. Di dalam data Yohanes 12 nomor 47 sampai dengan nomor 50, kata Yesus begini, barang siapa mendengar aku tetapi tidak melakukan apa yang aku katakan, aku tidak menjadi hakimnya, karena aku datang bukan untuk menghakimi, aku datang untuk menyelamatkan. Barang siapa menolak aku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah aku katakanlah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, lanjut kata Yesus, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk aku mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu nih, ini kata kuncinya nih, perintah Bapa itu adalah hidup kekal.
Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus betul akan menjadi hakim, Yesus betul akan mengadili, tetapi orang-orang yang menolak tidak dijadikan dia hakim. Maksudnya apa bang? Saya tanya dulu sama abang sekarang. Yang namanya hakim itu mengadili dengan undang-undang atau mengadili dengan kehendak dia sendiri? Aturan. Ya. Oh, kalau ya. Hakim di Indonesia kan banyak hakim nih. Oh, ada ya. undang-undang juga, misalnya undang-undang tipikor, undang-undang anti korupsi, undang-undang anti money laundering. Hakim itu memutus dengan undang-undang atau dengan kehendak dia sendiri, dengan aturan yang berlaku. Dengan undang-undang. Oke. Dia juga bisa menganggap aturan jika bertentangan dengan keadilan. Iya, tapi kan artinya kan ada undang-undang, kan ada parameternya, betul? Ada hukum ya, ada hukum. Oke. Nah tadi Yesus mengatakan, ya, saya tidak mengatakan Yesus tidak menghakimi, justru Yesus itu menghakimi, tapi dengan apa? Dia menghakimi itu dengan firman yang sudah dia katakan, yang sudah diperintahkan oleh Bapa kepada dia. Tadi ingat ya kata-katanya, barang siapa menolak aku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan. Apa firman yang sudah Yesus katakan itu? Firman itu begini bunyinya. Dan aku tahu perintah Bapa itu adalah hidup kekal. Jadi apa yang aku katakan kepadamu, sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Apa itu? Hidup kekal. Nah, kita tahu ya, hidup kekal ini apa coba menurut Yesus? Di dalam data hidup kekal itu bang, ya, para murid itu, nih saya bacakan datanya sajalah. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal ini, satu-satunya Allah, satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa. Bapa itu siapa kata Yesus? Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa, Allah itu sendiri. Dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Makanya Yesus memperkenalkan Tuhan dia itu kepada Bani Israel. Apa kata dia? Tatkala dia bersoal jawab di dalam Markus 12 nomor 29, seorang ahli Taurat dan orang Saduki bersoal jawab kepada Yesus supaya Yesus memberi jawaban yang tepat. Apakah yang hukum terutama itu? Maka dijawab oleh Yesus, dengan hukum yang terutama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, kata Yesus. Tuhan Allah kita. Kalau Tuhan Allah kita, mohon maaf saya tanya sama bang, kata-kata kita itu seperti yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti orang kedua jamak, betul atau tidak? Ya. Berarti yang mengucapkan termasuk, ya kalau boleh kita ganti dalam bahasa yang lebih detail, Tuhan Allahku dan Tuhan Allah kalian, kan begitu. Tuhan Allah kita, kata ganti kita itu. Saya menyela sedikit. Oh, silakan. Izin saya menyela sedikit. Silakan. Bang JA, ini perkataan Bang Dian ini kan tadi udah lumayan panjang lebar nih. Kira-kira Bang JA ini masuk nggak? Takutnya nanti apa yang udah diucapkan Bang Dian nggak masuk takutnya. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan kepada Bang Dian, langsung ditanyain aja poin-poinnya gitu. Sebenarnya apa gitu. Takutnya nggak masuk karena beliau ini bener-bener ke gereja tidak pernah, baca Bible juga tidak pernah. Jadi saya takut kalau nanti nggak masuk gitu. Ngomong-ngomong, silakan. Karena bahasanya terlalu tinggi gitu, pelan-pelan gitu. Gimana Bang? Oke. Mengerti Allah kita, maksudnya Allah kita itu kan Allahnya Yesus dan Allahnya orang-orang Israel. Allahnya Yesus. Oke, udah dapat poinnya, berarti Yesus punya Tuhan itu aja. Jadi Tentu. tentu. Oke, lanjut nggak apa-apa. Takutnya abangnya nggak nyambung gitu. Iya, karena itu bahasa Indonesia gampang sekali dipahami. Kemudian saya Lagi bang, silakan bang, mau ditanyakan enggak apa-apa bang. Lanjut, silakan aja. Biarkan beliau bernarasi dulu. Silakan. saya nggak bernarasi, saya cuma
menanggapi. Menanggapi, makasih pernyataan. Izin dulu sebelumnya, Bang Andre Kristen atau Muslim? Biar saya sekalian. Oke, tidak monitor, saya turunkan. Kak Ebi Kristen atau Muslim? Kristen. Oh baik, silahkan lanjut berdiskusi. Baik, ada 2 kawan Kristen. Oke, silahkan lanjut. Baik. Ya. Baik. Ya, Saya tunggu dulu Bang ya. Tunggu dulu ya Kak Ebin. Abis ini ya Bang JA dulu sebentar aja ya. Sebentar ya dengan Bang Dian barusan. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi di room ini, saya terima kasih. Ada 2 Ya. hal yang kemudian mengetuk pintu hati saya, bahwa ada kemungkinan. Masya Allah. Itu satu ya. Dari kedua hal tersebut, tentu saya menarik kesimpulan bahwa saya harus kembali ke jalan yang benar, bukan siapa yang memanggil-manggil, mau bernubuat, mengusir setan, tapi siapa yang mengikuti kehendak Bapakku, kan kira-kira begitu ya. Kehendak Bapak. Betul. Olehnya, Lanjut. Oke, ini olehnya Bang, kemudian saya mencoba, saya nih berkesimpulan ya, saya nggak tahu yang lain, maka saya harus mengikuti kehendak Bapa di surga, kan begitu. Kemudian berbakti dalam roh dan kebenaran, karena kalau tidak dalam roh, kedagingan, atau kemudian tidak dalam kebenaran, juga bukan kehendaknya. Wah, itu saya terima kasih sekali saya diberikan pencerahan untuk bagaimana Sedikit bang, di situ penekanan Yesus itu sedikit saja ya. Penekanan Yesus di situ kalau kita baca dengan teliti, ada 2 data nih ya. Kata Yesus itu dalam Matius 4 nomor 10, Lukas 4 nomor 8. Di situ ditekankan oleh Yesus tatkala dia dicobai di padang gurun ya, kata dia begini, "Enyalah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu saja, hanya kepadanya lah engkau harus berbakti." Jadi kalau kita melihat narasi perkataan Yesus itu, kehendak Bapa itu, penyembah yang benar itu menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Tidak ada narasi Yesus satupun mengatakan kepada murid-muridnya untuk menyembah Bapa. Yesus tidak pernah memerintahkan murid-murid menyembah dirinya, tidak ada. Satu. Kedua, di dalam data Lukas 22 nomor 40 ya, dikatakan oleh Yesus, "Berdoalah kalian kepada murid-murid ini supaya kalian terlepas dari percobaan." Nah, di sini dalam Lukas 22 nomor 45, Yesus itu berdoa kepada Bapa. Murid-murid juga berdoa kepada Bapa. Kalau Yesus ini Tuhan, kalau yang namanya Yesus itu betul adalah pribadi Tuhan itu sendiri, faktanya murid-murid tidak berdoa kepada Yesus. Itu ya, silakan Anda tanggapi itu. Ya, jadi kalau saya pribadi, izin, semuanya, mungkin beberapa tahun terakhir saya berdoa itu pada yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Oh, itu kalau saya pribadi loh ya, saya nggak tahu. Mudah-mudahan abang jujur ya, bagus diskusi itu jujur bang. Terima kasih. Lanjut bang, silakan bang. Ishak dan Yakub. Maka saya dari tadi juga itu mungkin telah bertahun-tahun, oh ya, sebagai seorang pengikut ya, maka saya harus lebih teliti lagi. Saya harus berbakti dalam roh dan kebenaran, kemudian harus mengikuti kehendak-kehendak Bapa di surga. Itu makanya saya terima kasih sekali grup ini, saya sebagai seorang pengikut Yesus kemudian merasa dikoreksi. Ini yang mungkin tidak ada bagi perasaan ini, yang mungkin tidak ada bagi pengikut-pengikut lainnya, yang mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi kalau saya merasa terkoreksi dan ya, saya akan mencari lagi kebenaran, karena memang carilah dahulu kan kerajaan Allah, maka semua akan digenapi.
Ini mungkin dalam proses pencarian saya terima kasih saudara-saudara yang muslim mengingatkan, kemudian memberi koreksi. Mungkin ada yang lain, silakan. Iya. Ini ya Bang. Ya Bang, apa namanya, bisa belajar dulu, kenali dulu. Sekarang mudah ya Bang ya untuk mengakses itu, kita bisa dengan menggunakan aplikasi ya, aplikasi Alkitab Sabda, Kitab Sabda, atau juga aplikasi yang lain tentang Bible Abang. Tapi gini ya Bang, sebelum ganti ke yang lain gini, kira-kira Bang, di Kristen itu yang namanya Yesus itu dimuliakan nggak Bang? Saya kira sebagai tokoh besar dimuliakan kayaknya. Karena saya pribadi juga menganggap dia sebagai utusan, sebagai juru selamat, jalan kebenaran dan hidup. Walaupun tidak semulia Tuhan ya, harusnya. Iya. Oke Bang. Tetapi di dalam Bible Abang yang tertulis dan yang tercantum, ternyata Yesus itu dihinakan Bang. Kira-kira masuk akal nggak Bang? Menyadari bahwa kelahirannya adalah kehendak Sang Maha Pencipta, bahkan dia lahir dari batu pun sangat memungkinkan. Oke, sebelum lanjut, Abang percaya nggak dengan penyaliban? Oh ya, karena itu simbol daripada penebusan. Nah, itu dia. Sekarang gini Bang, tadi Abang mengatakan bahwasanya kalian itu memuliakan Yesus, betul nggak Bang? Dimuliakan, tapi tidak semulia Tuhan. Saya nggak tahu ya, apakah di dalam kekristenan seperti itu. Artinya ini perspektif saya. Sedikit lagi ya. Galatia 3:13 mengatakan gini Bang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Seperti di awal yang Abang ketahui, Kristus ini adalah Yesus, betul nggak Bang? Ya, betul. Nah sekarang kayak gini Bang, Abang ketika mendengar kata kutuk itu baik atau buruk Bang? Buruk. Ketika Abang mendengar kata gantung, baik atau buruk Bang? Orang digantung kira-kira baik atau buruk Bang? Buruk. Nah sekarang, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus digantung nggak Bang di kayu salib? Gantung. Digantung nggak di kayu salib Bang Yesus? Betul. Betul. Di sini terkutuklah orang yang digantung. Ini terkutuk Bang. Terkutuk itu baik atau buruk? Buruk. Nah tadi Abang mengatakan di kekristenan katanya memuliakan. Terkutuk itu kebalikan dari mulia atau sama dengan mulia? Oh, kebalikan. Ini kalau perspektif saya ya. Ini kalau perspektif saya ini. Saya mengartikannya begini. Kalau saya nggak tahu teman-teman. Silakan. Boleh silakan. Boleh silakan, boleh. Bahwa seseorang yang menggantikan posisi seorang yang terkutuk, maka dia harus dianggap terkutuk. Seorang yang berdosa, tadinya tidak bersalah, kemudian Pak saya gantikan dia sebagai terpidana, udah saya aja yang dihukum, maka dia juga harus dinyatakan berdosa, dia harus juga bersalah, kan kira-kira begitu. Sekarang itu masuk akal nggak Bang? Sekarang ya silakan. Sekarang masuk akal nggak? Saya yang merampok, saya yang membegal, kemudian Abang yang ditangkap, yang dipenjara, kira-kira masuk akal nggak Bang? Nah kalau di Konoha sih bisa-bisa aja, tapi itu intermezzo. Enggak, ya artinya gini sebagai analogi saja. Ini sebagai analogi saja. Ketika saya merampok, jangankan itu, izin saya potong ya, izin saya potong. Silakan. Jangankan saya yang mencuri, orang lain yang ditangkap, itu sudah pasti tidak masuk akal. Nah, sekarang bagaimana bisa orang bisa sekoyong-koyong naik ke langit, terus dia menembus sekian lapis atmosfer, itu saja tidak masuk akal, Ustaz. Oke, siap. Sekarang gini, dan Yesus banyak peristiwa dalam agama yang tidak masuk akal. Oke,
Maaf, bukan Berarti- agama ya. Oke, Dalam siap. cerita kisah lah ya, kisah dalam beberapa kisah ya. Ya, kita ini normalnya saja Bang. Kita tidak berbicara Konoha atau juga Wakanda ya. Kita berbicara normal. Like, Kita ya, dalam kita berbicara keadaan normal. ini adalah satu peristiwa yang tidak biasa. Ustaz. Oke. Kita secara Kemudian- normal saja ya. Kita secara normal artinya gini. Dihukum. Artinya gini, ketika saya berbuat dosa, ketika saya maling, ketika saya merampok, ketika saya membegal, kalau menurut akal yang waras, akal yang sehat, mestinya saya yang bertanggung jawab. Betul nggak Bang? Betul. Nah sekarang, Yesus itu anak baik atau anak buruk? Oh, dia anak baik. Yesus itu anak soleh atau anak tukang maksiat? Wah, kayaknya dia nggak pernah maksiat deh, Ustaz. Oke, Yesus itu orang yang berbakti kepada orang tua atau orang yang durhaka kepada orang tua? Dia berbakti, dia bahkan merubah air jadi anggur hanya untuk mamanya. Oke, sekarang masuk akal nggak kalau hidupnya itu terkutuk? Karena konsekuensi, ya Ustaz. Oke, kalau Anda berbicara konsekuensi, maka analoginya tadi, Yesus anak baik, yang berbuat dosa orang Kristen, yang merampok orang Kristen, yang membegal orang Kristen, Yesus yang anak baik menanggungnya. Kira-kira masuk akal nggak Bang? Oh, tidak masuk akal, Ustaz. Tapi bukan berarti kemudian menggagalkan karya penyelamatan. Oke, nanti ini nanti ada lagi Bang, nanti ada lagi. Tapi kesimpulannya gini loh. Oke, silakan Abang kalau ada yang mau disampaikan dulu. Enggak ya, artinya ini kalau saya pribadi ya, bahwa mempercayai Yesus sebagai juru selamat, bahwa peristiwa penyaliban adalah peristiwa penyelamatan, di mana Nah, dia yang harus ditumbalkan. itu doktrin Itu bagi Bang. saya ya dan amin. Oke, itu doktrin Bang. Setuju, makanya saya bilang ya dan amin karena saya penganut doktrin itu. Nah, Sehingga sekarang di sini agak susah nih, Ustaz. oke, siap. Itulah doktrin itu, doktrin dari gereja-gereja, doktrin dari para pendeta. Sedangkan Yesus mengajarkan memuliakan tidak untuk kehendak Bapa itu, memuliakan anaknya atau tidak kehendak Bapa. Izin Ustaz, sebelum ke sana, jangankan itu. Di situ dia Silakan. dihukum karena apa? Oke. Karena hukum Taurat kan. Nah, itu nanti malah lebih nampol lagi, Bang. Sekarang Iya kan? kayak gini. Oke. Di sisi lain Dari dia sendiri menyampaikan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapi. Nah, oke. Sekarang gini, Bang. Hukum Taurat itu untuk siapa, Bang? Oh, setahu saya itu untuk umat manusia sih. Bukan, Bang. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Oh baik, apakah selain Bani Israel dilarang membunuh, Ustaz? Kenapa? Apakah selain Bani Israel dilarang membunuh kalau begitu? Ya jelas, dilarang membunuh. Yang namanya membunuh itu nggak baik. Nah sekarang justru itu akan lebih memperkuat Jadi, lagi hukum narasi Taurat saya, itu Bang. Kayak gini, Bang. Gini, Abang Go. Membun-bun Perintah itu. apakah terbatas pada Bani Israel semata? Oke, siap ya, nggak apa-apa kayak gini, Bang. Kata Abang, membunuh itu adalah sesuatu yang buruk, betul nggak? Oh bukan, itu dilarang oleh perintah Tuhan dari Dilarang oleh perintah Tuhan. Nah sekarang masuk akal nggak kemudian Tuhan membatalkan itu, mengorbankan anaknya untuk dibun-bun? untuk di Ya kata Abang, membunuh itu adalah membunuh itu tidak boleh kan, dilarang kan? masalahnya Betul dibangkit lagi. Nah nanti nanti itu juga ada lagi, kita nanti kita ada lagi gitu. Makanya ini untuk membongkar doktrin Abang yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Sekarang